Ada seorang pemimpin bangsa yang pernah menyatakan bahwa orang-orang yang bersuara keras biasanya jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dengan orang-orang yang memilih diam. Kawan muda, istilah silent majority atau mayoritas yang diam sekonyong-konyong menjadi viral di media sosial setelah sejumlah lembaga survei mengumumkan hasil quick count atau hitung cepatnya yang menunjukkan kemenangan Prabowo Gibran. Tidak kurang dari Ridwan Kamil, Ketua Tim Kampanye Daerah atau TKD Prabowo Gibran untuk wilayah Jawa Barat, yang menyinggung istilah silent majority ini melalui unggahan Instagram pribadinya. Silent majority sudah berbicara, tulis Ridwan Kamil atau Kang Emil. Siapa mereka? Mereka yang menyimak atau jarang komen, mereka yang jarang ribut-ribut di medsos, setiap akun ini posting tagar politik. Rame di medsos oleh noisy minority, bukan ukuran realita di lapangan. Bulian atau ejekan medsos tidak pernah kami jawab. Cukup kami jawab dengan kerja-kerja terukur di lapangan. Di dalam kolom komentar, Kang Emil menambahkan, alhamdulillah rakyat sudah berbicara, apapun argumentasinya. Indonesia berkelanjutan, penyempurnaan untuk maju dan juara. Postingan Kang Emil ini mengisyaratkan bahwa kemenangan Prabowo Gibran antara lain berkat partisipasi masyarakat pemilih yang tidak pernah ikut-ikutan berkomentar tentang politik di berbagai media, termasuk di media sosial. Tetapi di bilik-bilik TPS mereka mencoblos pilihannya tanpa banyak bicara. Postingan Kang Emil ini juga mengisyaratkan bahwa kubu Prabowo Gibran tidak pernah menanggapi bulian atau ejekan di media sosial, tetapi lebih fokus pada kerja-kerja konkret dan terukur di lapangan. Istilah silent majority atau mayoritas yang diam ini bukanlah istilah baru, kawan muda. Istilah ini pertama kali digunakan dalam kehidupan politik oleh Warren Harding dalam kampanyenya untuk menjadi Presiden Amerika Serikat pada tahun 1919. Kemudian pada tahun 1960-an, Richard Nixon yang maju dalam pencalonan Presiden Amerika Serikat menggunakan istilah silent majority untuk menggalang semangat para pemilih yang mungkin belum menentukan pilihan karena ketidakpuasan mereka terhadap politik secara umum. Sejak saat itu, silent majority menjadi istilah yang sering muncul pada kegiatan pemilu di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Dalam pengertian sederhana, silent majority adalah kelompok masyarakat yang tidak secara terang-terangan menyatakan dukungan mereka kepada salah satu paslon. Kelompok ini memilih untuk tidak mengungkapkan dukungan mereka secara terbuka, kecuali mungkin kepada keluarga atau teman dekat. Jumlah silent majority ini sangat besar, sesuai dengan istilahnya, majority atau mayoritas, yang artinya sebagian besar. Ada seorang pemimpin bangsa yang pernah menyatakan bahwa orang-orang yang bersuara keras biasanya jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dengan orang-orang yang memilih diam, namun tetap bersikap. Kelompok masyarakat yang tergolong silent majority ini sangat menentukan hasil pemilu. Sekali lagi, lantaran jumlah mereka yang sangat besar. Kontestan yang berhasil menarik dukungan silent majority memiliki peluang yang lebih besar untuk memenangkan pemilihan, dalam hal ini pemilihan presiden. Kita semua tahu, mayoritas masyarakat Indonesia tidak suka gontok-gontokan. Mayoritas masyarakat Indonesia mencintai kerukunan, kebersamaan, kebinekaan alias keberagaman. Oleh karenanya mereka tidak akan menaruh simpati terhadap orang-orang yang suka menghasut, menghina, dan menjelek-jelekan orang lain. Karena pada dasarnya, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang santun, yang ingin menikmati kehidupan dalam kedamaian.
Dan satu-satunya paslon yang tidak pernah mencerca pihak lain, bahkan tidak pernah menanggapi hujatan, adalah paslon nomor urut 2, Prabowo Gibran, serta seluruh pendukungnya. Prabowo Gibran selalu mengumandangkan kerukunan dan persatuan, serta mengajak seluruh elemen bangsa untuk bekerja sama membangun negeri ini menuju Indonesia Emas. Bahkan sejak awal masa kampanye, Prabowo Gibran sering menyatakan siap menerima kekalahan jika rakyat tidak menghendaki mereka. Prabowo Gibran tidak pernah memaksa rakyat untuk memilih mereka. Prabowo Gibran hanya meminta mandat rakyat untuk memberikan kesempatan kepada mereka memimpin negeri ini 5 tahun ke depan dan berjanji akan menjadi pemimpin seluruh rakyat, baik yang memilih ataupun tidak memilihnya. Rakyat Indonesia yang sebagian besar merupakan mayoritas yang diam, juga menghendaki keberlanjutan pembangunan yang telah dirintis Presiden Jokowi. Hal ini terlihat dari berbagai hasil survei yang menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi atas kinerja pemerintahan Jokowi. Sementara satu-satunya paslon yang secara tegas menyatakan komitmennya untuk melanjutkan dan menyempurnakan program-program Jokowi hanyalah Prabowo Gibran. Jadi, wajar saja jika silent majority atau mayoritas yang diam ini diam-diam pula memutuskan memilih Prabowo Gibran di bilik-bilik suara yang mereka datangi. Siapapun boleh setuju atau tidak dengan pernyataan ini. Tetapi itulah kenyataannya. Sampai di sini dulu kawan muda. Salam Min Maut. Prabowo Gibran, Man of Our Time.